guys, hari ini saya sudah berada di depan stasiun Malang. Sudah pukul 1 dan saya akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api Brawijaya hingga stasiun Gambir di Jakarta. Mari kita spill. Ini adalah eksterior dari stasiun Malang. Di sini ada parkiran mobil yang lumayan luas sih, dan di situ ada parkiran motor. Dan di stasiun Malang sendiri ada berbagai macam gerai retail ya. Jadi kalau teman-teman belum sempat beli oleh-oleh atau misalnya lapar gitu mau makan, di sini juga banyak yang jual. I need you in my life. When I'm with you, I can't move. It feels like I'm losing my mind. I kinda like it. I kinda like it. Stasiun Malang sendiri dia tidak hanya melayani kereta api jarak jauh ya, jadi dia juga melayani kereta api lokal seperti Perantaran Doho dan kereta api lokal lainnya yang berhenti di sini. Jadi buat warga lokal yang mungkin akan berpergian ke Surabaya atau ke Blitar itu gak usah naik ke jarak jauh, juga ada gitu kereta lokal yang target terjangkau, bisa sampai maksimal itu 24.000 sekali jalan, murah. It's only you and I. It's only you and I. I'm lost and I'm found, yeah. I feel like October. I just need some peace of mind. Info juga untuk kereta api dari Malang ke Jakarta itu dia ada beberapa ya. Dan ke Senen itu ada Jayabaya, Mataramaja, Majapahit. Udah sih yang saya tahu itu. Terus yang ke Gambir dia ada Gajayana sama Brawijaya. Untuk yang ke Senen itu paling yang ekonomi premiumnya Jayabaya, sisanya kayak Mataramaja itu dia ekonomi yang dengkul gitu, yang lutut ketemu lutut gitu, lumayan capek. Tapi kalau yang ke Gambir dia ada yang, kalau yang ke Gambir eksekutif gitu kok, jadi enak lah walaupun perjalanannya 13 jam tapi bisa tidur gitu kalau eksekutif. Tarif kereta api yang saya bayarkan kali ini ada di 515.000, ada yang, dan tarif tertingginya di 670.000 untuk Brawijaya sendiri. Tapi kalau untuk Gajayana dia yang luxury itu tembus sampai 1,6. Untuk yang eksekutifnya ya kurang lebih segitulah, 500 sampai 600. Dan ini adalah tiket dari Malang menuju Gambir. Brawijaya dari Malang jam 16 sampai Gambir jam 4:59, di eksekutif 5:12. Sepertinya sekarang boarding itu lebih simple ya, bisa pakai face recognition. Jadi dari beberapa stasiun yang besar itu sudah menyediakan, dan saya kemarin sudah didaftarkan di stasiun Yogyakarta berdaring. Jadi sebenarnya tiket ini tuh udah nggak perlu dicetak, cuma ya buat kenang-kenangan gitu, biar ada bentuk fisiknya lah ya, asik gitu ini. Dengan tujuan stasiun Gambir sampai dan stasiun Mojokerto, kami persilakan Anda untuk melaksanakan proses mudik. Sebelum memasuki tempat tujuan, mohon persiapkan tiket dan kartu identitas asli Anda seperti KTP Anda transfer. Dan kami informasikan kepada seluruh penumpang kereta api komuter yang berada di Jawa dalam melaksanakan proses mudik. Kami persilakan Anda untuk segera menuju ke peron jalur 2, karena adanya kereta api komuter lain penanganan Jawa akan dapat ditanyakan ke peron jalur 2. Dibilangin tuh dari Jakarta itu, dari Malang ke Jakarta itu kan ada dua ya, yang ke Gambir itu ada Gajayana sama Brawijaya. Nah bedanya apa tuh? Nah kalau si Gajayana itu dia ngambil treknya itu ke arah Jogja, jadi dia nanti berhenti di Solo Balapan, berhenti di Jogja, ke Kroya, Purwokerto, baru ke Cirebon dan ke Jakarta. Kalau si Brawijaya sendiri dia itu ambil treknya dari Solo Jebres, nanti dia belok ke kanan ke arah Semarang. Dan ini itu, jadi dia ke Semarang, belok utara, nanti ke Pekalongan, Cirebon, baru ke Jakarta. Nah kalau si Jayabaya yang dari Pasar Senen, dia itu ke Surabaya dulu, jadi ke Surabaya Gubeng, ke Surabaya Pasar Turi,
langsung labas di jalur utara itu. Jadi karakteristik ketiga kereta itu beda jalur doang, tapi tujuannya sama-sama nanti ke Malang gitu. Untuk Gajayana sendiri dia nyampe Gambir nanti jam 3 lebih 45 menit lah kalau nggak salah. Berangkat dari sininya jam 3 sore, jadi selisihnya itu cuma 40 menit sama Brawijaya. You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Buat teman-teman yang mau ngedaftarin wajahnya di First Destination Stasiun, itu bisa mengunjungi stasiun-stasiun jarak jauh yang memang menyediakan fitur tersebut. Nah, nanti teman-teman cukup sediain KTP, nanti sama dia di scan. Nah, habis itu teman-teman diminta buat di scan si jari telunjuk doang ini, di scan, nanti habis itu udah wajahnya terdaftar. Karena saya sudah terlalu gabut di luar, kayaknya asik kalau kita boarding kali ya, dan nunggunya di depan gitu di stasiun ini. Beda guys. Nah, ini untuk kereta api yang berangkat dari stasiun Malang. Ada Kertanagara ke stasiun Purwokerto, Mata Remaja ke stasiun Pasar Senen, Jayabaya Pasar Senen, Tawang Alun ke Penyuwangi, setahu saya itu dia. Gajayana Luxury. Dan ini kereta api Brawijaya yang saya naik di jam 16. Terus Tawang Alun lagi, oh ini nih ada kereta api Malabar ke Bandung dan Majapahit ke Pasar Senen. Kalau Brawijaya udah boleh boarding? Brawijaya masih nanti dulu Kak, kalau mau nunggu di atas nggak apa-apa. Boleh masuk ya? Ya di atas dulu. Boardingnya simpel kan? Gak usah nunjuk-nunjukin tiket, gak usah nunjuk-nunjukin KTP, langsung pakai wajah masuk langsung stasiun. Ini adalah interior dari stasiun Malang. Jadi sekarang itu naik ke atas ya kalau mau ngapa-ngapain itu pakai Skybridge sekarang di Malang tuh. Nah, ini adalah ruang tunggu di dalam stasiun Malang untuk keberangkatan kereta api jarak jauh. Jadi yang diberangkatkan dulu tuh nanti ke Gajayana dulu ya, baru Brawijaya. Jadi saya masih harus menggabut lagi di atas. Malah ini tadi saya nunggu di bawah tadi tuh. Guys, enak banget kalau nganten di stasiun tuh seperti kayak gini. Jadi nggak taruh dulu itu kayak ngomong kalau kemarin kan saya di Jogja itu kagok ya, jadi banyak banget manusia di stasiun gitu. Di stasiun Malang sepi gitu guys, cuma ada ibu doang. Nah, di stasiun Malang juga dia terdapat playground, jadi buat bapak atau ibu-ibu yang membawa anaknya jalan-jalan jauh, selagi menunggu bisa main di playground situ ya. Di sini juga ada water refill gratis. Ini adalah pintu kedatangan untuk kereta api jarak jauh di stasiun Malang. Dan ini adalah pintu keluar untuk beberapa kereta lokal dan kereta api jarak jauh. Ini adalah Skybridge Stasiun Malang. Itu adalah lokomotif yang dipakai oleh kereta api Gajayana CC 206-1378. Depo induknya apa sih itu kelihatan anjing? CPN. Dengan tujuan di stasiun Gambir, Anda mensusunkan kancah kereta api Brawijaya dengan tepat di belakang lokomotif. Api dimulai dari arah paling selatan adalah kereta Brawijaya. Yang tersedia di jalur 3 adalah kereta api Brawijaya tujuan akhir stasiun Gambir, dan sebelah kiri ada kereta api Malabar relasi Bandung Malang. Malabar guys. 5 kalau lebih ya, kasih kak. Dia itu aduh seperti jadul ini mah guys. Nah, ini adalah kereta api Brawijaya dengan kode kereta di K100104 K1 yang berarti dia adalah kereta api kelas eksekutif. 0 adalah dia tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 01 adalah tahun pertama dinas di 2001 dan 04 adalah tahun pertama
nomor urutan di tahun 2001 yaitu keempat. Dan ML sendiri adalah depo induk kepemilikan dan pengurusan adalah Malang. Sebelah kiri saya ada kereta api Malabar relasi Malang hingga Bandung. Di sebelah kanan saya ada kereta api Brawijaya dengan eksekutif yang tua. Tua ini anjir. Ada sarananya E45, ternyata Brawijaya itu enggak F ya, dia E anjir, berarti dia cuma mentok 100 km per jam. 40 adalah bobot maksimal yang dapat ditampung adalah 40 ton dan 5 adalah tipe buki K5. Untuk kereta api Malabar sendiri dari Malang hingga Bandung ini membawa 2 kelas ya, ada ekonomi dan eksekutif. Pakainya hampir sama tuh, pakai eksekutif jadul. Jadi 1999. Yang ini tahun 2001. Inilah rangkaian kereta api eksekutif jadul, eksekutif K1001. Malah yang di depan tadi ada yang pakai kaca-kaca kayak di pesawat gitu ya. Aku syukur. Jujur ada kecewa sih ya naik eksekutif ini tuh, kayak kereta Pangrango gitu, Bogor Sukabumi nih, kayak gini nih kaca-kaca. Udahlah, yang penting eksekutif kan. Kalau secara kenyamanan sih sama ya, cuman dari interior kayaknya lebih mewah lah kalau yang dari ininya kan kayu nih, di sini kayu gitu. Kalau yang seperti ini mah kulit gitu, juga udah oglak kayak gitu. Ini juga tombolnya udah nggak cantik. Ini surprise-nya juga isi legroomnya nggak terlalu luas kayak yang ini, kayak yang stainless gitu. Jadi kayak gini nih, kalau teman-teman di 12C mungkin masih enak, pandangannya luas, tapi kalau teman-teman di 13C 13D tuh sempit gitu. Jadi pembagian kacanya itu bisa di 60-40 bahkan 70-30. Sempit itu gitu Pak. Lah plus minus dari kereta api eksekutif jadul kayak gini. Sekarang pada pukul 3.42, tapi Brawijaya masih menunggu keberangkatan di pukul 16.00. Terus saya makan oleh-oleh dulu. Ternyata satu buku itu ada 10. Udahlah, kita buka aja, cicipin. Tetapi Brawijaya akan diberangkatkan pada pukul 16.00. Interior dari kereta api Brawijaya di eksekutif 5, saya duduk di 12A, berarti di sini kita di atas ada rak penyimpanan seperti pada umumnya kereta api pada umumnya. Dan ini ada footrest yang jadul. Untuk legroomnya sendiri tidak terlalu luas ya di Brawijaya ini, tidak seperti saya kemarin naik Lodaya itu lumayan bagus karena dia stainless steel sih, dan yang Brawijaya bukan. Di sini ada stop kontak buat ngecas sama buat naruh minum. Lalu di sini juga ada meja yang bisa digunakan nanti untuk makan atau bekerja menggunakan laptop ya. Dan di sini juga ada tombol reclining atau incline adjustment untuk merebahkan kereta. Rebahan maksimalnya segini. 11.01 kereta api Brawijaya diberangkatkan dari stasiun Malang, telat 1 menit. Kereta api Brawijaya setelah ini diberangkatkan dari stasiun Malang. Semoga perjalanan kali ini lancar dan sampai Gambir dalam keadaan selamat dan tertib. You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now.
You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll fall now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time somewhere. Let's take it. Pukul 16.07 telah tiba di stasiun Malang Kota Lama. Slow anjir. Lebih 10 kereta api Brawijaya diberangkatkan kembali dari stasiun Malang Kota Lama. Oh, ada masih Depo Induk Jember. Itu kereta apa ya? Oh, Tawang Alun, Ketapang Malang Kota Lama. Ini kereta api ke ujung timur. Kalau mau ke Bali bisa naik kereta ini, nanti nyebrang di Ketapang. Ini saya pesan nasi goreng Parahyangan. Dalamnya ada telur, ayam goreng, kerupuk, ada saus, nasi gorengnya dan timun, acar. Satu porsi gini harganya 40.000 ya. Lumayan sih, cuma ya, kita cobalah. Coba aja. Saya enakan tukang nasi goreng yang keliling 12.000-an, terus belinya 20.000. Kalau ngomongin rasa sih biasa aja. Pokoknya masih the best tukang nasi goreng keliling dan 12.000-an, tapi belinya 20.000. Ini kenyang. 16.31 KA Brawijaya melewati stasiun Kepanjen. Berangkat dari stasiun Kepanjen maksudnya ya. Ada bis berhenti di sini. Selamat sore pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Brawijaya yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Perkenalkan, nama saya Tri Sumaryono sebagai kondektur yang bertugas pada perjalanan Anda kali ini. Indonesia. Demi kenyamanan Anda, kami menyediakan beberapa menu makanan, minuman, snack dan cemilan, coklat, cappuccino, wedang jahe, wedang ungu, wedang serai lemon jahe, Oke, just info juga nih kenapa saya tidak memilih KA Gajayana untuk perjalanan pulang kali ini. Padahal
Secara kenyamanan dan kecepatan sampai, KA Gajayana lebih cepat sampai di Gambir dibanding KA Brawijaya. Oke, alasan pertama, KA Gajayana tiba di Gambir pada pukul 3 lebih 10 menit. Dan untuk saya pribadi, sampai Gambir jam segitu udah kayak orang hilang, kepagian banget. Yang mau sahur juga belum pada bangun kayaknya jam segitu mah. Jadi saya putuskan untuk menggunakan KA Brawijaya yang jam sampainya itu cukup ideal, pukul 4 lebih 59 menit. Jam segitu mah sebagian manusia udah pada bangun lah ya. Itulah alasannya. KA Gajayana itu adalah opsi terbaik kalau mau ke Malang, dan KA Brawijaya adalah opsi terbaik kalau mau pulang ke Jakarta. Oke, lanjut. Persiapan turun di stasiun Wulingi pukul 17.07. Pelanggan yang kami hormati, Brawijaya sesaat lagi akan tiba dan berhenti di stasiun Wulingi. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Wulingi, kami persilakan untuk bersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal ataupun tertukar dalam kereta. 17.14 kereta api Brawijaya telah berhenti di stasiun Wulingi. Wulingi ini dia masuknya ke Blitar ya. 17.16 kembali diberangkatkan dari stasiun Wulingi. Kereta api Brawijaya berhenti dan tiba di stasiun Blitar. Dok 7. Diberangkatkan kembali dari stasiun Blitar. Malam, kereta api Brawijaya berhenti di stasiun Kediri. Kayaknya udah malam gini nggak akan terlalu banyak video ya. Paling ditahu-tahu udah nyampe Gambir aja. Karena nggak ada yang bisa dilihat juga. Pukul 6.58 telah tiba di stasiun Kertosono.
Selepas stasiun Kertosono, saya putuskan untuk tidur ya karena kondisi jalan pun sudah gelap. Tidak ada yang bisa direcord dan saya terbangun setelah sampai di Semarang. Pada pukul 22.58, KA Brawijaya telah tiba dan berhenti di stasiun Semarang, Tawang, Bang Jateng. Dan ini adalah toilet dari kereta api Brawijaya. Standar lah ya, gak bagus-bagus amat. Ada keran dan ada sabun cair juga untuk cuci tangan. Tersedia tisu dan flashnya pun berfungsi dengan baik. Dan pada pukul 11.04, KA Brawijaya diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang, Tawang. Pukul 00.14, KA Brawijaya telah tiba dan berhenti di stasiun Tegal. Selepas Tegal, saya kembali memutuskan untuk tidur. Alhamdulillah, saya merasa pulas walaupun hanya beberapa jam saja. Dan pada pukul 4.03, KA Brawijaya telah tiba dan berhenti di stasiun Cikarang. Sudah mulai terlihat tiang listrik aliran atas ya di sini, artinya stasiun Gambir tinggal kurang dari 1 jam perjalanan. Pada pukul 4.08, KA Brawijaya diberangkatkan kembali dari stasiun Cikarang. Pada pukul 4.23, KA Brawijaya dipersiapkan berhenti di stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi. Bagi Anda yang mahir perjalanan di stasiun Bekasi, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Enaknya KA Brawijaya itu pemberhentiannya fleksibel ya. Jadi buat kalian yang turun di Cikarang, Bekasi, atau Jatinegara, keretanya berhenti. Gak kayak beberapa kereta Argo yang mereka tuh langsung labas sampai stasiun Gambir. Jadi sedikit merepotkan para penumpang yang mungkin rumahnya di daerah Cikarang atau Bekasi. Pukul 4.26, KA Brawijaya telah tiba di stasiun Bekasi. Dan pada pukul 4.28, KA Brawijaya diberangkatkan kembali dari stasiun Bekasi. Selamat pagi tamu istimewa. Kami berharap Anda telah menikmati istirahat selama perjalanan ini. Beberapa saat lagi kereta api Brawijaya akan tiba di stasiun Jakarta Gambir. Perkenankan pramugari kami untuk mengumumkan kembali selimut Anda yang berada di tempat duduk Anda. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Jatinegara. Kami informasikan kembali sesaat lagi kereta api Brawijaya akan segera tiba dan berhenti di stasiun Jatinegara. Bagi Anda yang mahir perjalanan di stasiun Jatinegara, kami persilakan untuk mempersiapkan diri.
Pada pukul 4 lebih 44 menit, KA Brawijaya telah tiba dan berhenti di stasiun Jatinegara. Pada pukul 04 lebih 45 menit, KA Brawijaya telah diberangkatkan kembali dari stasiun Jatinegara. Dan ini adalah stasiun pemberhentian terakhir ya sebelum KA Brawijaya tiba dan berhenti di tujuan akhir stasiun Gambir. Sebelum mengakhiri perjalanan, saya akan berikan kesimpulan naik kereta api Brawijaya. Untuk poin plusnya, 1. Kereta yang cukup nyaman untuk perjalanan yang cukup melelahkan sejauh 859 km yang ditempuh di 12 jam 59 menit. 2. Harga subkelas terendahnya yang cukup murah di 515.000 jika dibandingkan KA Gajayana. 3. Pemberhentian yang fleksibel dari Cikarang, berhenti lagi di Bekasi, lalu berhenti lagi di Jatinegara sebelum berhenti di tujuan akhir stasiun Gambir. Dan masih banyak lagi. Untuk poin minusnya, 1. Membawa kereta eksekutif tua dari mulai tahun 1986 hingga 2001 yang secara guncangan dan kebisingan tidak sebaik KA dengan rangkaian terbaru atau stainless steel. 2. Legroom yang cukup sempit untuk penumpang KA dengan tinggi badan 170 cm ke atas. 3. Kaca yang tidak jernih, banyak sekali water spot yang mengganggu penglihatan keluar. Dan 4. Footrest yang kurang nyaman. Oke, lanjut. Sesaat lagi kereta api Brawijaya akan segera tiba dan berhenti di stasiun tujuan akhir stasiun Gambir. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangka kereta. Kami himbau untuk tidak membuka pintu kereta sampai kereta berhenti dengan sempurna. And finally, pada pukul 4 lebih 59, KA Brawijaya telah tiba di tujuan akhir stasiun Gambir dalam keadaan selamat dan tepat waktu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Perjalanan kereta api Brawijaya telah berakhir di stasiun Gambir. See you next trip pokoknya ya. Pokoknya setelah perjalanan banyak tidur ini mah. Thank you very much. Bye bye. Dan kereta api Pandalungan relasi Gambir hingga Jember.